Pada malam pernikahan yang direncanakan, sang putri diculik oleh utusan pangeran, diikat, dan ditenggelamkan ke sungai. Sebelum air menutup seluruh tubuhnya, ia sempat berbisik pelan. Jika cinta tak bisa hidup di darat, biarlah ia abadi di air. Sejak malam... Hai Samir, selamat datang di Yenian Short. Selamat menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten seru dari kami. Putri Sekampung, roh penjaga sungai tua di Lampung. Malam itu, bulan purnama menggantung bulat sempurna di langit Lampung Timur. Cahayanya menari di atas permukaan sungai Sekampung, panjang, sunyi, dan tampak seperti ular perak yang menggeliat di antara kabut dini hari. Namun di balik keindahan itu, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Sebab di sungai tua itu, air tidak hanya mengalir, ia berbisik. Dan siapapun yang berani mendekat di malam purnama, konon, tidak akan pernah kembali dengan jiwa yang sama. Warga desa Gedong Tataan sudah lama tahu pantangan itu. Jangan mendekati sungai saat bulan bulat. Namun bagi orang luar, peringatan itu terdengar seperti lelucon kampung. Sampai suatu malam Raffi, mahasiswa yang sedang meneliti folklor Lampung, datang membawa kamera dan alat perekam suara. "Aku mau buktikan, semua ini cuma mitos," katanya sambil tertawa. Ia menancapkan tripod di tepi sungai, mengarahkan mikrofon ke permukaan air yang berkilau tenang. Tepat pukul 12 malam, mikrofon itu menangkap suara nyanyian. Bukan gema, bukan hembusan angin, tapi suara perempuan, lirih, panjang, dan menyayat hati. "Oh, Kasih, mengapa kau buang janjiku ke arus?" Raffi tertegun, bulunya berdiri. Air di hadapannya mulai beriak, padahal tak ada angin sama sekali. Ia menunduk, mencoba mencari sumber suara. Dan di antara riak, tampak bayangan wajah perempuan, terpantul samar dari dasar sungai. Keesokan paginya, Raffi menemui Mbah Wati, penjaga tua yang rumahnya hanya berjarak 50 meter dari sungai. Mbah Wati menatapnya dengan mata keruh dan berkata pelan, "Kau sudah mendengarnya, nak? Itu suara Putri Sekampung. Jangan pernah menjawab panggilannya." Lalu ia menceritakan kisah lama yang diwariskan turun-temurun. Ratusan tahun silam, Sungai Sekampung adalah jalur penting kerajaan Tulang Bawang. Di sanalah tinggal Putri Mayang Sekar, gadis bangsawan yang terkenal bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga suaranya yang bisa membuat burung berhenti berkicau untuk mendengarkan. Namun nasib baik tak memihak padanya. Ia jatuh cinta pada seorang prajurit biasa, lelaki miskin yang dianggap hina bagi darah biru kerajaan. Cinta mereka ketahuan, dan sang pangeran yang telah dijodohkan dengan Putri Mayang Sekar murka. Pada malam pernikahan yang direncanakan, sang putri diculik oleh utusan pangeran, diikat, dan ditenggelamkan ke sungai. Sebelum air menutup seluruh tubuhnya, ia sempat berbisik pelan. "Jika cinta tak bisa hidup di darat, biarlah ia abadi di air." Sejak malam itu, Sungai Sekampung tak pernah benar-benar tenang. Dan setiap purnama, lagu kesedihan Putri Mayang Sekar terdengar lagi, mengajak siapapun yang kesepian untuk ikut bersamanya di dasar air. Setelah mendengar cerita itu, Raffi seharusnya berhenti. Namun rasa ingin tahunya lebih besar daripada ketakutannya. Malam berikutnya, ia kembali ke sungai, kali ini sendirian, membawa recorder dan lilin kecil. Suara itu datang lagi, lebih jelas. Ia mendengar bait baru yang belum pernah direkam sebelumnya. "Aku menunggu di dalam arus, Kasih. Jangan biarkan aku sendiri." Tiba-tiba, air di depannya berputar pelan seperti pusaran kecil. Raffi mundur setapak, tapi tanah di bawahnya basah dan licin. Sesuatu seperti tangan dingin menyentuh pergelangan kakinya. Ia menjerit, dan seluruh tubuhnya terseret masuk ke air. Recorder itu ditemukan 2 hari kemudian, masih menyala dan masih merekam. Tapi suara terakhir yang terdengar bukan jeritan, melainkan 2 suara yang bernyanyi bersamaan, suara perempuan dan suara lelaki muda. Seminggu setelah kejadian itu, warga menemukan seorang lelaki berjalan di tepi sungai. Bajunya basah kuyup, matanya kosong, wajahnya pucat. Itu Raffi. Namun ada yang aneh, ia tidak ingat apapun. Setiap malam, ia duduk di pinggir sungai, menatap air, dan menyanyi. "Kasih, mengapa kau buang janjiku ke arus?" Nada dan kata-katanya sama persis seperti suara rekaman yang dulu ia ambil. Beberapa warga percaya bahwa roh Putri Sekampung telah menukar jiwanya. Bahwa Raffi bukan lagi Raffi,
melainkan wadah baru bagi cinta yang tak sempat bersatu ratusan tahun lalu. Beberapa bulan kemudian, sungai sekampung kembali ramai. Banyak orang datang karena penasaran dengan cerita itu. Seorang jurnalis dari Jakarta datang membawa alat perekam modern, ingin membuktikan semuanya bohong. Ia menancapkan kamera di tempat yang sama, tepat di mana Raffi dulu berdiri. Air tenang, tak ada suara, tak ada lagu. Namun saat ia memutar ulang rekamannya di hotel malam itu, muncul gambar yang tidak seharusnya ada. Di balik bayangan sungai, tampak sepasang wajah seorang perempuan cantik dan lelaki muda, menatap langsung ke kamera. Dan di antara bisikan air terdengar suara halus. "Sekarang giliranmu mendengar." Keesokan paginya, jurnalis itu hilang tanpa jejak. Di tepi sungai, warga menemukan selembar kertas dari catatan penelitiannya, basah dan hampir hancur. Di bagian terakhir tertulis hanya satu kalimat. Malam itu, bulan purnama menggantung sempurna di langit Lampung Timur. Bulat, pucat, dan terlalu dekat, seakan menatap manusia dari atas awan. Di bawahnya, sungai tua sekampung berkilau seperti cermin perak, tenang di permukaan. Namun, siapapun yang mengerti legenda ini tahu, air di sana tak pernah benar-benar tenang. Karena di sanalah, konon bersemayam roh seorang putri, yang mati bukan karena perang, bukan karena penyakit, tapi karena cinta. Suara langkah kaki menyusuri rerumputan, gemerisik dedaunan, diselingi suara perekam suara dinyalakan. Narator, Raffi, seorang mahasiswa antropologi dari Bandar Lampung, datang ke desa itu dengan rasa ingin tahu. Ia mendengar kisah tentang suara perempuan bernyanyi dari bawah air setiap bulan purnama. Penduduk desa sudah memperingatkan, "Nak, jangan pernah dengar lagu itu sampai selesai, karena kalau kau dengar, air akan memanggilmu." Tapi Raffi hanya tersenyum. Raffi pelan berbisik, "Aku cuma mau bukti. Suara hanyalah suara, bukan roh." Kasih, mengapa kau buang janjiku ke arus?" Efek suara. Gaung halus dari dasar air menggetarkan headphone penonton. Raffi terpaku. Ia menatap sungai yang bergelombang halus. Lalu ia melihatnya. Sosok samar perempuan, rambut panjang terurai, berdiri di tengah arus yang seharusnya terlalu deras untuk manusia biasa. Ia tersenyum, lalu tenggelam tanpa riak. Keesokan paginya, Raffi menemui Mbah Wati, seorang nenek tua yang rumahnya menghadap langsung ke sungai. Mbah Wati menatap Raffi dengan mata kelabu yang seperti menyimpan terlalu banyak rahasia. Mbah Wati serak pelan. "Kau dengar dia, Yana? Itu suara putri sekampung." "Jangan pernah menjawab panggilannya. Kalau kau jawab, kau tak akan kembali." Raffi diam, tapi Mbah Wati bercerita tentang asal mula arwah itu. Beratus tahun lalu, di masa kejayaan kerajaan Tulang Bawang, hidup seorang gadis bangsawan bernama Putri Mayang Sekar. Kecantikannya legendaris, rambutnya hitam berkilau, dan suaranya bisa membuat burung-burung berhenti berkicau. Namun takdir mempermainkannya. Ia jatuh cinta bukan pada pangeran, bukan pada bangsawan, tapi pada seorang prajurit penjaga gerbang kerajaan, Raka. Cinta mereka rahasia. Mereka bertemu di tepi sungai setiap malam. Namun suatu hari, rahasia itu terbongkar. Sang pangeran yang telah dijodohkan dengan sang putri murka. Ia merasa dipermalukan. Dan malam itu juga, ia mengutus orang-orangnya untuk menghapus noda itu dari sejarah. Putri Mayang Sekar diikat di tepi sungai. Air pasang perlahan naik, menelan tubuhnya hingga dada, hingga leher. Dan sebelum wajahnya tenggelam, ia sempat berbisik pada Raka yang berlari di kejauhan, "Jika cinta tak bisa hidup di darat, biarlah ia abadi di air." Sejak malam itu, sungai sekampung berubah. Tidak ada lagi ikan yang mau muncul ke permukaan. Dan siapapun yang berani datang ke tepi air di malam purnama akan mendengar nyanyian yang sama. Raffi tak berhenti di situ. Malam berikutnya, ia kembali ke sungai dengan lilin kecil dan alat perekam baru. Bulan purnama kembali menyala terang. Dan suara itu datang lagi. "Aku menunggu di dalam arus. Kasih, jangan biarkan aku sendiri." Raffi menunduk, mencoba merekam lebih dekat. Tapi air di bawahnya tiba-tiba bergerak seperti hidup. Dari dalam arus, sesuatu muncul. Sebuah tangan pucat, lembut namun kuat, mencengkeram pergelangan kakinya. 2 hari kemudian, warga menemukan alat perekam Raffi mengapung di tepi sungai. Masih menyala, masih merekam. Namun saat didengarkan, suara terakhir yang terekam bukan teriakan minta tolong,
melainkan dua suara bernyanyi bersamaan. Satu suara perempuan, satu lagi suara Raffi. Kasih, mengapa kau buang janjiku ke arus? Seminggu kemudian, seseorang melihat Raffi. Ia berjalan di tepi sungai, bajunya basah kuyup, wajahnya pucat, tapi matanya kosong. Ia tak lagi ingat siapa dirinya. Namun setiap malam ia duduk di tepi sungai dan menyanyi lagu yang sama. Kasih, jangan biarkan aku sendiri. Penduduk mulai takut. Karena di balik suaranya ada gema lain yang menjawab dari dalam air. Beberapa bulan kemudian seorang jurnalis datang ke desa itu. Ia mendengar kisah viral tentang sungai berpenghuni. Mereka tertawa mengatakan semua ini pasti omong kosong. Ia membawa ada kamera canggih, drone, dan perekam bawah air. Malam purnama, ia pasang tripod tepat di tempat yang sama di mana Raffi dulu hilang. Semuanya tampak normal. Tidak ada suara, tidak ada lagu, tidak ada hantu. Namun ketika ia memutar rekamannya di hotel malam itu, kamera menampilkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dari dasar sungai muncul dua wajah. Wajah seorang perempuan cantik dengan mata sayu. Dan di sampingnya, seorang pria muda dengan senyum kosong. Mereka menatap langsung ke arah kamera. Lalu, di antara desiran air, terdengar bisikan pelan. Sekarang giliranmu mendengar. Keesokan paginya, jurnalis itu hilang. Mobilnya ditemukan di tepi sungai. Di dalamnya ada catatan kecil.